Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Kami di sini ingin melakukan wawancara UMKM yang memiliki sertifikasi halal di Kota Pontianak. Ayo, jangan lupa saksikan. Ayo. Siapa nama ownernya? Krisnawati. Krisnawati. Terus nama usaha ini nih semuanya sama kah atau apa? Ya, sama semua salad kita. Kalau yang di Paris ada smoothies juga, sama di Pancasila. Kalau di sini hanya salad. Jenis produk utama di sini tuh kakak jual apa? Salad buah. Dia ada 3 ukuran. Yang pertama ukuran small, medium, sama yang large. Usahanya tuh udah berapa lama gitu? Dari 2021 kalau nggak salah. Berarti udah main lama. Ya udah lumayan lama. Dulunya sih awalnya cuma di Paris doang. Terus Pancasila, Dansen, sama Kobar. Cabangnya ada berapa ya? Di Paris ada 1, di Pancasila ada 3, di sini 1, Kota Baru ada 2, Tanrai 2. Berapa ya kira-kira ya? Apa udah berapa lama gitu dia bersertifikasi halalnya? Kayaknya dari awal buka udah bersertifikasi halal. Berarti yang dari tahun 2021. Untuk bahan bakunya serta proses produksi itu terjaga gak kak kehalalan dan kebersihannya? Apakah udah bersih gitu? Udah sesuai dengan SOP dari. Nah kan di sini kan udah tersertifikasi halal nih kak. Itu ada pengaruhnya dah kak untuk meningkatkan kepercayaan dan pembelian masyarakat gitu? Ya ada pengaruhnya. Jadi apa ya, pembeli itu udah nggak bingung lagi buat beli. Apakah usaha mampu bertahan dalam kondisi ekonomi ketika tidak stabil dan penurunan permintaan? Itu tuh gimana gitu kak? Apakah itu usahanya tuh tetap berjalan atau enggak? Sih sampai saat ini masih bisa bertahan sih kak. Apa nama usahanya bang? Udah berapa lama gitu bang usahanya berjalan? Kalau di sini saya baru sebulan. Kalau yang di sini, kalau yang di tempat lain mungkin udah 3 tahun 4 tahunan. Kalau untuk usahanya yang dari awal gitu bang, udah berapa lama? 7 tahun. Udah 7 tahun. Udah 7 tahun. Untuk jumlah tenaga kerja tuh berapa bang untuk saat ini? Untuk sekarang cabang ada 9. Yang megang masing-masing 1 orang, berarti 9 orang semuanya. Kapan usaha ini dibangun? Tahun 2019. Usaha berdasarkan omset per tahun itu berapa bang jumlah pendapatan? Per tahun mungkin kalau dikira-kira sekitar 100-an lebih lah, 100 jutaan lebih. Sudah berapa lama gitu memiliki sertifikasi halal? Kurang lebih hampir 5 tahunan. Nah kan setelah abang tahu mengikuti sertifikasi halal itu, apakah abang memahami pentingnya menjaga kehalalan proses produksi? Memahami sekali. Apakah abang mampu gitu menerapkan standar halal dalam usaha ini? Insya Allah mampu. Apakah abang mampu menjaga kebersihan dan kehalalan proses produksi secara konsisten? Mampu, kan itu harus nomor 1. Apakah sertifikasi halal nih bang meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang abang jual? Ya, betul sekali. Karena kan sebuah kehalalan itu memiliki ciri khas legalitas yang baik kan, buat pembeli maupun saya yang menjual. Jadi yang beli itu nggak ragu tentang produk kita sendiri gitu, karena udah ada label halalnya. Apa saran abang untuk meningkatkan efektivitas program sertifikasi halal gratis? Untuk itu lebih dari segi daftar lebih gampang, lebih praktis, lebih instan lewat aplikasi itu. Itu aja sih bang Dari usaha ini. Oh, Epi Susanti. Nama saya Epi Susanti, dipanggil Kak San kok di sini kan. Sesuai nama kedainya Kak San gitu. Apa nama usaha ibu nih? Kuliner sarapan. Jenis utama yang dijualnya apa bu produk? Nasi kuning, nasi uduk, lontong sayur, bubur, kemudian mie tiaw goreng.
Kalau di hari weekend, Sabtu dan Minggu tuh ada tambahan bubur pedas. Untuk tahun berdirinya Bu kapan? Ini udah jalan 5 tahun, berarti 2021. Pertengahan 2021, Juli 2021. Enggak salah. Untuk sudah berapa lama nih Ibu memiliki sertifikasi halalnya? Sudah berapa lama ya? Ini sekitar 2 tahunan ada lah. Kan lagi promo gencar-gencarnya kemarin tuh kan. Sebelumnya sih enggak ada. Cuman karena dari UMKM disarankan untuk bikin ini kan, udah gitu sedikit. Untuk pendaftaran sertifikasi halal nih Ibu melalui jalur apa? Jalur apa ya? Lewat yang ngurus sertifikat halal itulah kemarin tuh sama teman. Oh yang teman Enggak, dia datang ke sini, dia yang survei ke sini, langsung lihat produk saya dan lain sebagainya gitu. Dengan itulah bagian yang apa namanya ya? Bagian sertifikat halal, dia ngurus sertifikat halal tuh. Oh yang P3H. Iya. Yang pendampingnya. Iya. Kebetulan teman dia yang kesini gitu kan, langsung testi produknya dan lain sebagainya gitu. Apakah informasi dan proses pendaftaran sertifikasi halal ini mudah bagi Ibu? Mudah, nggak ribet. Kita hanya lihatkan produk, kan kita buatkan produk kita apa yang mau kita sertifikat halal, kemudian mereka tanya kita bahannya dari apa saja dan mereknya, udah gitu. Persyaratan dan waktu pengurusan tuh cepat atau enggak Bu? Cepat. Cepat banget Ibu. Itu berapa hari kerja? Seminggu ada udah beres dah semuanya. Saya sih daftarnya kan udah lama juga, tinggal tunggu mereka datang survei produk kita. Setelah itu proses enggak lama sih, udah selesai dah. Apakah Ibu mendapatkan pendampingan yang jelas dan membantu? Iya. Kayak yang tadi ya, yang datang langsung. Iya. Datang mereka jelaskan ya kan. Udah. Minta data kita, testimoni produk, udah beres, udah selesai. Apakah bahan baku serta proses produksi terjaga kehalalan dan kebersihannya? Insya Allah. Kan ketika kita daftar halal itu kan kita ditanya tuh, sampai penyedap rasanya pun kita pakai merek apa. Detail mereka tanyanya dari apa micinnya, masakonnya, ibarat begitu, semua ditanya. Mereknya dicatat seluruh. Dan kita pun real, jujur kita katakan bahwa kita pakai yang itu. Gitu. Tahu Pak De, nama Pak De siapa? Abdul Rahman, Ya. Apa nama usaha Pak De? Batagor Siomay 21, Untuk alamat sekarang Pak De, usahanya di mana? Parita Jimuksin 2, Star Borneo Residen 2, Parita Jimuksin 2. Oke. Untuk jenis produk yang Pak De jual nih apa? Somay sama Batagor. Untuk lama usaha berjalan nih berapa Pak De? Udah hampir 4 tahun. Boleh tahu tahun awal jualannya? 2023 awal. Untuk tenaga kerjanya Pak De? Istri sama anak di rumah. Berapa lama nih Pak De memiliki sertifikasi halal? 1,5 tahun. Nah, Pak De nih daftar jalur sertifikasi halal nih pakai jalur apa? Gratis atau gimana? Gratis. Lewat pendamping? Ada pendamping. Apakah program sertifikasi halal ini meningkatkan pemahaman dan penerapan standar halal? Ya, Apakah bahan baku serta proses produksi terjaga kehalalan dan kebersihannya Pak De? ikan, tepung, pokoknya yang halal aja lah. Apa kendala yang Pak De alami selama berjualan? Kendalanya ya capek ngedorong ya. Iya, capek ngedorong. Itu ya kendalanya. Nggak ada kendala yang lain. Kalau masalah penjualan, alhamdulillah bagus. Apa saran Pak De nih untuk peningkatan program sertifikasi halalnya? Mudah-mudahan gratisnya di inilah ya, nyampe tahun-tahun depannya gitu ya. Jadi kan orang-orang itu pada inilah, pada ngikut. Pemilik atau pengelola UMKM-nya siapa Bang? Agus. Gus. Terus nama usaha UMKM-nya apa Bang? Ini gorengan. Jenis produknya apa aja Bang?
Jenis gorengannya ada 9 macam ya. Ada apa namanya? Ubi, Dan macamnya. tahu, cireng, tempe, bakwan, sama pisang goreng, risol, piscok. Berapa lama memiliki sertifikat halalnya, Pak? Dari tahun 2022. Apakah saat ini kondisi keuangan ini usaha ini menjadi lebih stabil? Kadang stabil, kadang enggak. Orang jualan kayak orang jualan Emang juga usaha ya Bang ya? Untuk abangnya apa saran untuk peningkatan program dari sertifikasi halal? digital. Dilakukan secara digital ya lebih enak secara biar tidak face to face dengan. Ya. Untuk nama pemilik usaha nih atas nama siapa Bang? Saya sendiri, Sugeng Raharjo. Sugeng Raharjo. Untuk nama usahanya Bang? Ayam geprek Mas Wira Alamat usaha ini? di Jalan Sungai Raya Dalam, seberang Rutan, yang Lestari 1. Jenis produk utamanya ini apa Bang? Ayam geprek sama ayam hot spicy. Pendidikan terakhir abang apa? Saya SMA Sudah berapa lama abang ini memiliki sertifikasi halalnya? dari 2020 Udah 6 tahun ya. awal jualan. Lalu melalui jalur apa abang mendapat sertifikasi halal? Kemarin dari infonya dari Menjalan. Jalan. Itu gratis nggak bang? Gratis. Kalau UMKM kemarin dikasih gratis kuotanya. Nah ini pertanyaannya bang ya. Apakah informasi dan proses pendaftaran sertifikasi halal gratis nih mudah bang? Udah, karena kita kan ada grup sendiri dari grup UMKM, biasa di share. Kalau yang belum punya sertifikasi bisa dibimbing sampai selesai. Siapa nama pemilik pengelola UKM ini? Julia. Julia ya. Untuk nama usaha UMKM ini apa kak? Ayam geprek Serdam. Sertifikat halalnya udah berapa lama dimiliki ini? Udah 5 tahun udah ada. Apa saran untuk peningkatan program dari sertifikasi halal ini? Kayaknya lebih bagus lah, lebih baik maksudnya. Udah berapa lama Bude jualan? Sekitar 2 tahun sih. Sudah berapa lama nih Bude memiliki sertifikasi halalnya nih? Hampir 2 tahun. Bude nih melalui jalur apa mendapat sertifikasi halal ini? Dari apa itu? Ada itu. B3H yang kayak, ya. iya. B3H. Itu secara gratis ya Bude? Iya. Apakah bahan baku serta proses produksinya ini terjaga kehalalan dan kebersihannya? Alhamdulillah terjaga karena kita juga makan. Keluarga makan juga. Apakah sertifikasi halal ini meningkatkan kepercayaan dan penerimaan pasar? Ya. Karena tanpa halal, orang yang mungkin muslim ya, kita ada tanda tanya, ini halal apa enggak? Takutnya kotor atau enggak? Kalau yang non muslim itu kan terserah. Karena tidak ada labelnya kan, tidak harus mengharuskan di mana. Cuman kebanyakan malah yang beli ini orang non muslim. Manfaat utama yang dirasakan dari program ini dari Bu? Program yang mana? Dari program sertifikasi halal ini apa? Ya ada satu ya, kita kan apa, dari produk penjualan kita orang bisa percaya kan kalau penjualan kita produk yang kita jual ini tidak ada mengandung ya produk unsur yang itu tidak halal. Terus mereka pun mungkin tahu higienis apa kan, setidaknya bersih lah kan. Kalau dibandingkan yang tak ada halal gitu tuh orang kadang-kadang berpikiran lain. Ada kandungan ininya Ini yang jualan orang muslim bukan. Nama pemilik usaha ini siapa namanya Bang? Namanya Agus Paindi. Pertama yang di usaha punya Bakso. Sudah berapa lama bakso Pak Hendro ini memiliki sertifikasi halal? Kayaknya udah dari awal sih. Dari tahun 2016 itu ya, dari abang udah masuk sini juga udah ada. Apa bahan baku serta proses produksinya tuh tetap terjaga kehalalan dan kebersihannya? Ya terjaga kan itu. Apakah untuk pendapatan, penjualan dan jumlah pelanggan
bakso Pak Hendro ini meningkat? Kalau menurun iya, kalau meningkat Ya. makin lama makin banyak pesaing. Ya, jelas. Apa saran dari Abang sendiri untuk meningkatkan program sertifikasi halal? Mungkin kalau bisa ini bisa lebih bagus lagi. Siapa nama pemilik atau pengelola UMKM ini, Kak? Rovina. Berapa lama usaha ini berjalannya, Kak? Awalnya berdiri itu Mario Bento. Cuman selang berapa tahun diganti jadi ayam ketumbar. Berapa lama? Berdiri ayam ketumbar kurang lebih sekitaran 2-3 tahunan. Sudah berapa lama memiliki sertifikat halal? Dari 2017. Apakah program sertifikat halal ini meningkatkan pemahaman dan penerapan standar halal di sini? Iya. Dan ku bisikan kata-kata tanpa rasanya ku sepenuhnya sampai ku merasa lega, tanpa merasa lega ku sampai di sana. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين